Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tirsa Sylvia Anggraini, NIM 18004 dari kelas Penkesrek 2018C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gangguan kesehatan olahraga yang altitude sickness. Apa sih definisi dari altitude sickness? Altitude sickness atau penyakit ketinggian merupakan sekumpulan gejala paru dan otak yang terjadi pada orang yang baru pertama kali mendaki di ketinggian. Terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tekanan udara dan kadar oksigen di ketinggian. Akibatnya muncul gangguan pada sistem saraf, otot, paru-paru, dan juga jantung. Ada 3 jenis altitude sickness. Yang pertama, Acute Mountain Sickness atau AMS, yaitu bentuk altitude sickness yang paling ringan dan paling sering terjadi. Yang kedua, High Altitude Cerebral Edema atau HACE, yaitu penumpukan cairan di otak yang menyebabkan otak membengkak dan tidak berfungsi normal. Yang ketiga, High Altitude Pulmonary Edema atau HAPE, yaitu penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan fungsi organ tersebut. Edema paru ini bisa berkembang dari HACE atau terjadi dengan sendirinya. Apa saja sih penyebab altitude sickness? Altitude sickness terjadi ketika seseorang berada di ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Pada ketinggian tersebut, tekanan udara akan semakin menurun dan kadar oksigen makin berkurang. Bagi seseorang yang tidak terbiasa di ketinggian, tubuhnya perlu waktu untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut. Beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami altitude sickness adalah: yang pertama, tinggal di dataran rendah. Yang kedua, pernah mengalami altitude sickness sebelumnya. Yang ketiga, mendaki terlalu cepat atau lebih dari 300 meter per hari. Yang keempat, jalur pendakian yang sulit dan membutuhkan banyak energi. Yang kelima, menderita gangguan pada jantung, paru-paru, atau sistem saraf. Apa saja gejala altitude sickness? Gejala altitude sickness muncul ketika tubuh tidak mendapatkan cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tekanan udara dan kadar oksigen di ketinggian. Gejalanya bisa muncul bertahap atau tiba-tiba dengan tingkat keparahan ringan atau berat, tergantung pada kecepatan seseorang saat mendaki dan ketinggian yang dicapai. Beberapa gejala yang umum terjadi akibat altitude sickness adalah sulit tidur, kelelahan, mual dan muntah, sakit kepala, jantung berdebar, sesak nafas. Pada kasus yang parah, altitude sickness bisa menyebabkan sejumlah gejala berikut: kulit membiru atau cyanosis, dada terasa seperti ditekan, batuk berdarah, sulit untuk berjalan, linglung, dan mudah marah, penurunan kesadaran. Pertolongan pertama pada altitude sickness: segera turun atau bawa penderita yang mengalami gejala altitude sickness ke ketinggian yang lebih rendah. Penting untuk diingat, jangan mencoba mendaki lebih tinggi lagi meskipun gejala yang dialami tergolong ringan. Sambil membawa penderita turun ke ketinggian yang lebih rendah, langkah pertolongan pertama berikut ini dapat dilakukan untuk meredakan gejala altitude sickness. Yang pertama, longgarkan pakaian penderita dan beri ruang yang cukup agar penderita bisa bernafas. Yang kedua, pastikan penderita minum banyak air putih agar tidak kekurangan cairan. Yang ketiga, berikan paracetamol atau ibuprofen untuk mengatasi sakit kepala. Yang keempat, jangan memberikan minuman beralkohol atau obat tidur kepada penderita. Yang kelima, jika penderita sedang berada di gunung dan kondisinya tidak memungkinkan untuk turun, hubungi petugas evakuasi untuk membawa penderita turun. Sambil menunggu pertolongan datang, jaga suhu tubuh penderita agar tetap hangat, batasi aktivitas fisik penderita, dan biarkan ia beristirahat.
Gunakan kantong udara portabel yang bertekanan tinggi. Bila alat ini tersedia dan ada petugas yang terlatih menggunakannya, segera bawa penderita ke dokter bila gejala masih berlangsung setelah berada di dataran yang lebih rendah. Meskipun gejala tersebut ringan, bila gejala altitude sickness saat di ketinggian cukup parah, pemeriksaan tetap diperlukan meski gejala sudah reda saat turun. Pengobatan altitude sickness, gejala altitude sickness biasanya akan mereda setelah turun ke ketinggian 300-600 meter, lebih rendah daripada ketinggian sebelumnya. Pada sebagian besar kasus, gejala akan hilang sepenuhnya dalam 3 hari. Pada altitude sickness parah atau jika terjadi HACE atau HAPE, terutama pada ketinggian di atas 1500 mdpl, penderita harus turun ke ketinggian di bawah 1200 mdpl dan mendapat pertolongan medis. Salah satu penanganan yang akan dilakukan oleh dokter untuk mengatasi altitude sickness adalah memberikan obat-obatan seperti acetolazamid untuk meredakan gejala sesak napas, desamethasone untuk mengurangi pembekakan di otak, nifedipin untuk meredakan nyeri dada dan sesak napas, penghambat fosfodiesterase untuk meningkatkan aliran darah ke paru-paru. Selain obat-obatan di atas, dokter juga akan memberikan alat bantu nafas dan terapi oksigen untuk meredakan gejala altitude sickness. Pencegahan altitude sickness: jika Anda ingin mendaki gunung atau pergi ke dataran tinggi, sebisa mungkin ketahui dulu ketinggian daerah yang akan dikunjungi. Cari tahu juga apa saja gejala altitude sickness yang bisa terjadi, beserta pertolongan pertamanya bila Anda menyadari gejala lebih awal dan gejala tidak hilang setelah 24 jam, segera turun ke ketinggian yang lebih rendah agar gejala tidak bertambah parah. Cara terbaik untuk mencegah altitude sickness adalah dengan aklimatisasi, yaitu memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi di ketinggian. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lakukan pendakian secara bertahap tidak lebih dari 300 meter per hari. Yang kedua, istirahat 1-2 hari tiap mendaki jarak 600 meter. Lakukan istirahat secara berkala jika mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2400 mdpl. Yang ketiga, lakukan latihan yang cukup sebelum melakukan pendakian gunung dan pastikan Anda mampu dan sudah berlatih untuk menuruni gunung dengan cepat. Yang keempat, banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan makan makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi. Yang kelima, jangan merokok, jangan mengkonsumsi minuman beralkohol atau berkafein, serta jangan menggunakan obat tidur saat mendaki gunung. Yang keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter sebelum melakukan pendakian gunung, terutama jika Anda belum memiliki pengalaman mendaki gunung sebelumnya. Sekian video penjelasan tentang materi gangguan kesehatan olahraga yang altitude sickness. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.